Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali dengan saya Muhammad Elan Fauzi. Di sini saya ya dari semester 5B kampus Tainu Cianjur. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi seputar gambaran-gambaran yang lebih konkret serta mendalam beserta contoh kasus untuk masing-masing tahapan dalam hukum pidana dan perdata. Apa saja yang akan dipaparkan? Mari kita dengarkan. Yang pertama, rincian pemeriksaan hukum pidana atau KUHP. Dalam pidana, fokus utamanya adalah mencari kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya. Acara pemeriksaan biasa, karakteristik untuk perkara sulit atau berat yang membuktikannya rumit. Contoh kasusnya yaitu kasus pembunuhan berencana atau korupsi. Sidang dimulai dari eksepsi atau keberatan dakwaan, pembuktian saksi yang fasid, hingga tuntutan requisitor dari JPU. Yang kedua, acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat ini atau sering juga disebut tipiring, karakteristiknya yaitu hakimnya tunggal tanpa penuntut umum kecuali diperlukan dan putusan langsung hari itu juga. Yang selanjutnya contoh kasusnya itu seseorang tertangkap membuang sampah sembarangan atau melanggar rambu lalu lintas. Pelaku langsung dibawa ke persidangan lapangan atau pengadilan hari itu juga untuk diputus denda. Yang selanjutnya pembatasan penundaan saksi. Nah, untuk ini mekanismenya, jika saksi kunci tidak hadir dalam 2 kali tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan jaksa untuk panggil paksa. Jika tetap tidak hadir, keterangan saksi di berita acara pemeriksaan atau disingkat jadi BAP, kepolisian dibacakan di bawah sumpah. Contoh kasusnya yaitu dalam kasus pencurian. Saksi korban berada di luar negeri, misalnya setelah 2 kali panggilan gagal, kesaksian tertulisnya dalam BAP dibacakan sebagai bukti sah menurut pasal 162 KUHP. Kita lanjut kepada bagian yang kedua yaitu rincian pemeriksaan hukum perdata. Ya, kalau tadi hukum pidana, sekarang hukum perdata. Dalam perdata, penekanan ada pada kebenaran formil. Formil ini adalah bukti-bukti yang diajukan para pihak. Dan yang pertama tentunya ada mediasi ya atau upaya damai. Mekanisme daripada mediasi sendiri ini wajib dilakukan di awal, jika gagal baru lanjut ke pokok perkara alias ke bangku persidangan. Contohnya sengketa hutang piutang sebesar 500 juta. Hakim mediator menyarankan restrukturisasi cicilan. Jika disepakati, dibuat akta perdamaian yang kekuatannya sama dengan putusan hakim. Prosedur ini diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Yang selanjutnya ada replik dan duplik ya. Mekanisme daripada replik dan duplik ini adalah perang argumen tertulis. Replik ini balasan penggugat atas jawaban tergugat. Jadi replik ini seperti ini. Jadi misalkan saya penggugat, saya menggugat istri saya untuk cerai. Nah, istri saya menggugat, lalu istri saya memberikan alasan juga, memberikan apa disebutnya teh ya balasan. Cek istri saya teh misalkan saya tidak sudi digugat oleh suami saya karena saya tidak melakukan hal-hal yang dibicarakan oleh suami saya. Nah, saya teh menjawab lagi atau membalas lagi argumen istri saya. Itu namanya replik ya. Yang selanjutnya duplik. Duplik itu apa? Duplik nanti si istri saya yang tergugat ngejawab dia yang kedua kalinya, itu namanya duplik ya. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya. Contohnya, ini ada contoh ya, contoh dalam waris ya. Penggugat mendalikan tanah
adalah warisan. Tergugat menjawab tanah sudah dibeli. Jadi penggugatnya menggugat waris tapi katanya sudah dibeli gitu ya. Penggugat mencoba menjelaskan bahwa kwitansi beli itu palsu. Kata siapa? Kata saya yang menggugat gitu ya. Tergugat memperkuat dengan saksi mata jual beli gitu. Saya teh kieu, saya menggugat bahwa tanah itu tanah itu akan saya ambil sebagai hak waris misalkan. Tapi kata orang dia tidak bisa karena ini sudah diwariskan kata dia. Mana buktinya? Kata dia teh. Tuh kata dia teh ada, ini adalah akta warisnya. Dan saya dibalas diku saya. Pas dilihat ku saya ternyata buktinya itu akta yang palsu. Oh, berarti dijawab lagi sama dia itu gitu ya. Paham tidak? Kalau tidak paham baca saja sendiri ya. Baik, yang selanjutnya pemeriksaan setempat. Mekanismenya untuk pemeriksaan setempat ini atau desente ini, hakim mendatangi objek sengketa agar tidak terjadi putusan yang non-executable atau tidak dieksekusi. Contohnya yaitu sengketa batas tanah, hakim datang langsung ke lokasi dengan membawa meteran untuk memastikan apakah batas pagar sesuai dengan sertifikat yang diajukan di persidangan, seperti itu. Yang ketiga ada implementasi prinsip utama. Hak ingkar dan kewajiban mundur hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib mundur jika memiliki kepentingan langsung. Jadi hakim itu harus bersifat netral, tidak boleh mempunyai kepentingan atau emosional terhadap para terdakwa. Kalau ada sedikit saja rasa maka hakim itu wajib mundur, tidak boleh melanjutkan persidangan dengan mempunyai rasa emosional terhadap terdakwa. Gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya seorang hakim tidak boleh menyidangkan perkara di mana pengacara salah satu pihak adalah adik kandungnya misalkan gitu ya. Jika melanggar, putusan tersebut dinyatakan tidak sah. Dia hakimnya, lalu yang menjadi siapa? Jaksa atau pengacaranya adalah adiknya atau kakaknya atau keluarganya, atau MK-nya adalah pamannya, itu sebetulnya tidak boleh. Mohon maaf di kesana ya. Nah, seperti itu. Tidak boleh. Hakim harus mundur. Asas terbuka untuk umum. Semua sidang terbuka kecuali kasus kesusilaan ya. Jadi untuk persidangan seputar semua kasus itu persidangannya bersifat umum, dapat disaksikan oleh semua orang kecuali kasus kesusilaan gitu ya, karena itu menyangkut hal-hal yang sensitif dan pribadi seperti kasus pemerkosaan dan lain sebagainya, itu harus tertutup sidangnya. Contohnya ini ada contoh kasusnya dalam kasus perceraian atau pencabulan gitu ya. Pintu ruang sidang harus ditutup dan orang yang tidak berkepentingan dilarang untuk masuk guna menjaga privasi korban. Kalau di di persidangan kan pasti ditanya ku hakim ya. Ditanya bagaimana bisa sampai seperti itu kejadian dan rekap kasusnya kan pasti diulang. Masa harus disaksikan ya, berikutnya seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah rincian beberapa contoh kasus ketiga jenis acara pemeriksaan dalam hukum pidana ini agar perbedaannya terlihat jelas ya dari sisi kompleksitas dan penanganan. Yang pertama ada acara pemeriksaan biasa atau APB ya, yang sering kita dengar. Nah, APB ini digunakan untuk perkara yang pembuktiannya rumit, memerlukan banyak saksi atau ancaman pidananya berat. Contoh kasusnya seperti pembunuhan berencana. Nah, implementasi karena ancaman hukumnya bisa berupa pidana mati atau seumur hidup hukumannya,
proses sangat formal. Hakim terdiri dari majelis hakim yang terdiri dari 3 orang. Tahapannya lengkap. Ada pembacaan surat dakwaan yang tebal sekali, eksepsi keberatan maksudnya dari pengacara. Jadi dibacakan dulu gugatannya. Pemeriksaan saksi mahkota, saksi ahli forensik juga diperlukan, hingga pemeriksaan terdakwa yang memakan waktu berbulan-bulan karena memang hukumannya akan berat seperti itu. Yang dasar hukum ini ditulis tertuang dalam pasal 152 sampai 202 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti itu. Yang selanjutnya yang kedua ada acara pemeriksaan singkat atau APS. Nah, ini digunakan untuk perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya dianggap sederhana dan nyata, namun ancaman pidananya tetap di atas 3 bulan. Contoh kasusnya seperti pencurian handphone di pasar yang tertangkap tangan oleh massa misalkan. Itu ya. Contohnya ya tadi pencurian HP itu sangat umum sekali. Nah, ini implementasinya, jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa beserta saksi dan barang bukti langsung ke persidangan JPU ya yang ada di daerah setempat tentunya. Tidak perlu membuat surat dakwaan tertulis yang panjang. Dakwaan bisa disampaikan secara lisan dan tercatat dalam berita acara sidang. Hakim biasanya hanya 1 orang. Ini cukup 1 hakim saja, tidak 3 ya. Biasanya kan 3 untuk kasus-kasus ajajar gitu kan. Ini cukup 1 saja. Atau majelis. Namun dengan durasi sidang yang jauh lebih cepat daripada acara biasa. Karena biasanya untuk pencurian HP atau hal yang lebih kecil itu biasanya cukup didiskusikan biasanya secara kekeluargaan seperti itu. Kecuali kalau korupsi, mohon maaf di sana ya. Yang ketiga ada acara pemeriksaan cepat atau APC. Digunakan untuk perkara yang sifatnya sangat ringan atau pelanggaran administratif tertentu dibagi menjadi 2 yang ini ya, cepat ini. Yang pertama tindakan pidana ringan, yang kedua pelanggaran lalu lintas. Ini ada 2. Yang cepat, yang harus cepat ya pemeriksaan. Yang tindak pidana ringan atau tipiring ini contoh kasusnya seorang yang kedapatan mabuk misal di tempat umum atau menghina orang lain secara ringan. Itu kan namanya pencemaran nama baik ya. Nah, implementasinya bagaimana? Tidak perlu jaksa penuntut umum, penyidik polisi tidak perlu bertindak atau kuasa JPU untuk menghadapkan terdakwa langsung ke hakim. Vonis biasanya berupa denda atau penjara maksimal 3 bulan. Sidang dilakukan dengan hakim tunggal dan harus diputus pada hari itu juga. Biasanya ini di mana? Di Polres. Yang baik, yang tidak baik biasanya cukup mengeluarkan uang 500.000 aja dikalinya, mohon maaf. Yang selanjutnya pelanggaran lalu lintas. Nah, ini ada kasusnya pengendara motor yang menerobos lampu merah atau tidak memakai helm. Ini sering terjadi ya di daerah-daerah kita implementasinya. Berdasarkan UU LLAJ 022 tahun 2009, pelanggar cukup membayar denda. Nah, ini ada denda ya, bukan untuk sarapan, mohon maaf, ini denda, atau hadir di persidangan tanpa proses pembuktian yang berbelit. Hakim langsung menjatuhkan amar putusan berupa denda berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Tapi kalau kebanyakan karena tidak mau ribet, polisi itu suka langsung meminta denda di mana? Di jalan. Tidak memakai helm karena takut ribet dibawa ke persidangan tuh pakai helm, jadi langsung damai atau ke persidangan biasa gitu ikannya. Udah macam mohon maaf ya, biasanya seperti itu ya. Ya paling 500.000, 200.000 yang pernah. Alhamdulillah saya belum pernah ya. Kecuali nanti yang nonton ini polisi, bisa jadi saya di ciriannya. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan seputar ini tadi ya, persidangannya seputar pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemeriksaan di persidangan di pengadilan tadi ya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.